Allah maksudnya atau God tadi itu Waalaikumsalam. memberi berkat atau apa kelebihan kepada nabi-nabi kan berbeda, termasuk Nabi Jesus, Nabi Yesus ini, Nabi Isa yang disebut orang Ya. Kristen itu ya. Jadi Jadi kamu ortodok? bukan ortodoks juga Kak. Aku lebih ngelihat secara universal karena saya pribadi pun sangat mencintai Muslim. Bukan berarti saya pindah agama ya, karena kakek nenek juga orang Muslim. Jadi saya dua agama dalam dunia itu saya memang mencintai itu karena masuk akal untuk menuju ke surga ya. Kudus, yang dimana tiga pribadi menjadi satu hakikat. Tetap mereka mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Dan Belum tidak ada pernah buktinya sih Kak. mengakui. Kak Nora, belum ada dalil siapa yang menunjuk bahwa orang Kristen atau Katolik menganggap Tuhan itu mereka tiga, tidak loh. Tidak, kebetulan saya sekolah teologi ya, bukan pendetanya ya. Jadi semua saya pelajari. Bukan Gitu. begini. Sekarang masih di Kristen karena saya tidak melihat perspektif seperti Kak saudara kita yang lain itu Kak Nora. Jadi ya saya tetap lihat Nabi Yesus itu ya nabi, bukan Tuhan. Bukan, maksudnya pandangan dari Kristen-Kristen yang lain. Iya pandangan kalau itu iya mungkin Kak ya, tapi kita nggak bisa bilang salah ya karena kan beda-beda. Benar-benar setuju aku. Ya, karena kan denom kekristenan ini kan ada puluhan ribu. Jadi sebenarnya gini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Bunda Nora dan apologi Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Ini. Selamat siang, Jaisten. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Anda seorang Kristen? Christian, yes. Oke, silakan lanjut Bunda, gasken. Silakan Bunda menanya. Silakan Dek, bertanya silakan. Kanora izin aku nanya dulu anak Silakan Bang. Kristen gitu ya. Iya. Ini selamat siang Kak Kristen, saudaraku. Bang Nois, Bang. Saya mau ngajuin Bang Nois, Bang. bentar. Abang Nois suaranya yang di luar itu bocor ke ini.
Mungkin abang Prinsip cari gitu. tempat yang bagus dulu supaya enak kalau mau nanya. Kak Cis ini udah bisa open cam, silakan open cam aja Kak. Misalnya cabut itu, cabut nggak bisa, headset Pak. kira-kira kemungkinan noise gak bang? Itu udah saya undang Kak Cis, Dek, saya udah kakak undang Dek. Ya, Bang Tiger juga baiknya open cam aja bang, biar adil. Bang Keistan buka ininya ya, kameranya. Aku lagi di kantor. Oh oke silakan Dek. Ya biarkan aja dulu si Cis yang apa bertanya. Si Cis kalau mau bertanya silakan. Aku nggak mau tanya sih, aku bersedia ditanya aja karena baru masuk di room ini kan. Oke silakan Bang Tiger mau tanya apa? Kak Cis, aku mau Ya tanya, kak. bagaimana menurut Kak Cis jikalau yang Kak Cis anggap Tuhan itu adalah Yesus gitu, adalah seorang manusia. Oke. Soalnya gini, masuk akalnya kenapa saya bilang seorang manusia, karena ciri-ciri manusianya itu sangat jelas. Yang pertama itu dilahirkan oleh seorang manusia, yang pertama Bunda Maria. Bang poinnya aja Bang, karena abang noise Bang Tiger poinnya aja. Iya. Karena abang noise. Intinya aja. Ya intinya bagaimana menurut Kanois gitu, jikalau yang Kanois anggap selama ini Tuhan ternyata emang beneran nabi gitu, emang beneran manusia gitu. Oke, aku paham pertanyaannya, thank you. Gini, kalau aku Kristen tidak serta-merta ortodoks ya, aku pribadi melihat Jesus itu memang dia bukan Tuhan. Dia nabi. Oke? Dia nabi. Tuhannya orang Kristen itu ya Tuhan Allah kalau kita bahasa kita saudara muslim ya. Nah, si Jesus ini sama seperti nabi lain seperti Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Nuh, diutus Tuhan dengan punya tujuan datang ke dunia. Jadi dia bukan Tuhan. Saya pribadi agak berbeda dengan orang Kristen lain yang oh Tuhan Yesus gitu. Walaupun memang kita sebut atau God itu memang memberikan talenta, ibaratnya bahasa kita sekarang Izin Kak semua- Dek, izin Dek. Kalau bisa jangan pakai kata si ya, si. Itu nggak pantas. Ya, oke. kayak si Yesus itu jangan, karena kan Iya. kita memuliakan mereka gitu loh. Lanjut. Oke, Kak. Terima kasih masukannya. Nah, Tuhan Allah maksudnya atau God tadi itu memberi berkat atau kelebihan kepada nabi-nabi kan berbeda, termasuk Nabi Jesus, Nabi Yesus ini, Nabi Isa yang disebut Ya. orang Kristen itu ya. Jadi Jadi kamu ortodok. bukan ortodoks juga Kak. Aku lebih ngelihat secara universal karena saya pribadi pun sangat mencintai Muslim. Bukan berarti saya pindah agama ya, karena kakek nenek juga orang Muslim. Jadi saya dua agama dalam dunia itu saya memang mencintai itu karena masuk akal untuk menuju ke surga ya, ibaratnya gitu. Jadi balik ke pertanyaan Bang Tiger tadi, Yesus itu Tuhan? Nggak ada. Bukan, orang Kristen salah kalau bilang Yesus itu Tuhan loh. Dia hanya nabi yang diberikan kelebihan secara berbeda-beda, sama kayak Nabi Muhammad diberikan kelebihan, dia bisa umat. Orang Kristen banyak menyalahkaprahkan, oh dia nikah dengan janda dengan anak di bawah umur. Orang Kristen atau saudara kita Muslim yang lain banyak menyalahartikan itu. Padahal kan Allah kan memberikan kelebihan kepada Nabi Muhammad kan berbeda dengan Nabi Nuh, dengan Nabi Ya Ibrahim, konteks yang Ismail. ditanya sama Bang Tiger aja deh. Jangan lari Udah ke situ. tadi, udah terjawab Oke, tadi. berarti selesai ya. Berarti Bisa. bahwa C tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan, melainkan Nabi. sebagai seorang nabi. Tuh, Yes. udah Bang Tegar itu. Gimana Bang Tegar? Satu pertanyaan lagi Kak, Oke. bagaimana menurut Kakak gitu tentang Oten yang banyak menyembah Yesus dan menganggap Yesus itu sebagai Tuhan gitu. Yang ibaratnya kalau boleh aku bilang itu sangat bertentangan dengan apa yang Kakak bilang gitu. Gini. Bagaimana ngasih pemahaman ke mereka gitu. Iya paham gini Bang. Sebenarnya mereka itu tidak menyembah secara langsung sebagai Tuhan, perantara aja, messenger. Seperti kita
saudara kita Muslim ya mengagungkan Nabi Muhammad, tapi kan tetap Allah kita itu Allah gitu sih. Tapi penyebutan orang Kristen ini kadang kayak kebanyakan, maaf kita saudara kita orang Katolik ya, itu mengagungkan Bunda Maria atau si Nabi Yesus itu. Tapi sebenarnya tujuannya Tuhan. Saya nggak paham kalau pengertian saudara saya yang Kristen orang pada umumnya langsung to the point menganggap Yesus itu Tuhan. Tapi kalau dari perspektif saya, mereka hanya menggunakan media gitu. Seperti kita mengagungkan Nabi Muhammad. Saya pribadi mengagungkan Nabi Muhammad sama. Semua nabi saya agungkan gitu. Mungkin Bang Tiger sering menemukan orang Kristen yang langsung menunjukkan ya bahwa Yesus itu Tuhannya mereka kali ya. Jadi banyak saudara kita agama lain yang salah paham di situ. Termasuk di TV kadang-kadang salah jelasin tuh. Gitu guys. Enggak, kalau kalau Kristen memang fix Yesus itu adalah Tuhan. Mereka itu kesatuan dari Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yang dimana 3 pribadi menjadi satu hakikat. Tetap mereka mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Dan belum ada buktinya sih Kak. Bahkan Nora belum ada dalil siapa yang menunjuk bahwa orang Kristen atau si Katolik atau Katolik menganggap Tuhan itu mereka tidak loh. Tidak, kebetulan saya sekolah teologi ya, bukan pendetanya ya. Jadi semua saya pelajari. Bukan Gitu. begini loh, Dek. Pemikiran Kristen ini, saya kan juga dulu Kristen. Pemikiran Kristen ini kan diajarkan kita Tritunggal, 3 pribadi satu hakikat, yang Iya, dimana sama-sama. jadi tetap Yesus itu Tuhan. Iya mungkin ya, tapi saya sampai sekarang masih di Kristen karena saya tidak melihat perspektif seperti Kak saudara kita yang lain itu Kak Nora. Jadi ya saya tetap lihat Nabi Yesus itu ya Nabi, bukan Tuhan. Bukan, maksudnya pandangan dari Kristen-Kristen yang lain. Iya pandangan. Kalau itu iya mungkin Kak ya, tapi kita nggak bisa bilang salah ya karena kan beda-beda. Benar-benar setuju aku. Ya, karena kan denom kekristenan ini kan ada puluhan ribu. Jadi sebenarnya gini ya, konsep ketuhanan di Kristen ini belum clear sebenarnya. Nggak seperti Islam. Islam bagaimanapun sebanyak apapun organisasi, tetap kalau ditanya Tuhannya siapa, Allah. Fix. Siapa nabimu, Muhammad. Apa kitabmu, Al-Quran. Nah, kalau ditanya sama Oneness, Unitarian, sama GO, sama Saksi Jehovah, atau sama denom yang lain lagi, ada denom yang lain lagi, itu kan berbeda-beda konsep. Nah, aku pribadi nih sama aku kan Kristen nih. Tapi aku ternyata baru tahu banyak aliran itu ya, Yeho yang tadi Kakak sebut, aku baru tahu tuh. Tapi itu mereka menyembah, maksudnya percaya kayak orang Kristen pada umumnya nggak kayak bagaimana sih? Ya kayak gini, kayak sekarang yang paling banyak di sini kan Oneness dengan Tritunggal. Bahkan saling membidakan. Oneness itu mengatakan begini, Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Jadi yang mati di kayu salib itu Bapa. Iya ya. Tapi kalau Tritunggal enggak, yang mati di kayu salib itu kemanusiaan. Coba tanya sama mereka Kak, ada nggak di Bible Yesus itu bilang I'm God, aku Tuhan? Nggak ada loh. Iya, udah kita hantam paket itu semuanya, udah kita hantam semuanya. Cuman kan mereka udah kita hantam paket semuanya. Pokoknya sampai mengatakan mereka mengatakan ini, Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia. Nah, kita tanyakan, di mana perkataan Yesus mengatakan akulah Tuhan yang telah menjadi manusia, akulah firman yang telah menjadi manusia? Nggak ada jawaban. Jadi aku host satu yang aku pribadi bertanya kepada saudaraku yang Kristen ya, secara umum. Kalau Tuhan itu Yesus itu Tuhan, kenapa dia ada momen nangis? Kenapa dia menyesal, menangis, kemudian dia lapar, kemudian dia membutuhkan keledai. Kalau namanya Tuhan kan maha kuasa nih, maha kuasa, maha perkasa, maha pencipta, betul? Semuanya deh, ya. Betul. Pokoknya dia tidak boleh lapar, tidak boleh menangis.
Dan Yesus itu berdoa loh, Yesus berdoa kepada Tuhan. Yesus Menyeru. bersyukur, ya betul, Yesus Iya. bersyukur pada Tuhan. Dalam Matius 11:25 kata Yesus, aku bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi. Di Iya. situ Yesus bersyukur sebagai hamba. Sebagai anak lah atau Betul, bahasa betul. apa itu Bible ya. Jadi Nah. alasan mereka Kak, alasan mereka karena Tuhan itu menjadi manusia, maka sifat kemanusiaan Tuhan itu ada di Yesus. Ya. Berpikir seperti itu. Padahal tidak begitu. Nah, kita tahu semua, kita sering banyak banget itu. Dan mereka menganggap Yesus itu sebagai Tuhan karena Yesus menunjukkan sifat ketuhanan. Yang mana padahal sebaliknya, justru Yesus itu menunjukkan sifat ketidaktuhanannya dia. Tapi itulah mereka. Iya, salah ini ya, salah. Betul. Bahasa sederhananya kita sekarang bahasa Indonesia salah makan mentah sih. Makan mentah dalam arti gini, udah Iya. jelas. Bible atau Al-Quran itu kan kita tidak bisa mengartikan secara ini lagi, udah sesederhana itu. Dan harusnya kita atau orang Kristen janganlah langsung mentuhankan. Yesus sendiri aja di kitab perjanjian baru itu tidak ada loh ngomong, bahkan dia berdoa gini nih ibaratnya, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang Iya, mereka betul. perbuat kepada saya. Artinya kan seorang anak berseru kepada Bapak Iya. gitu kan. Kenapa Betul. lu bisa bilang Iya. Yesus itu Tuhan? Di Yesus itu nabi yang diberikan Waalaikumsalam. kelebihan luar biasa, sama seperti nabi-nabi lain. Iya, Nabi Musa, Sering Nabi loh. Ibrahim sama, semuanya sama. Bahkan Yesus mengatakan gini, Mbak, dalam Yohanes 17:3 itu, inilah hidup yang kekal, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yes, mengenal Yesus exactly. Kristus yang telah Engkau utus. Jadi mengenal itu sebagai utusan, bukan Tuhan. Benar-benar. Cuman mereka ini menghantam kita, pokoknya apapun yang terjadi, Yesus harus Tuhan, Yesus harus mati, dan Yesus harus disalibkan. Intinya itu, pokoknya selesai apapun yang terjadi. terus rata-rata merasa paling benar gitu. Nah, ya. itu dia. Mereka itu. Terus Ya. saudara kita yang Muslim itu dia jelekkan lah Nabi Muhammad. Ya beda lah, lu mau nyamain Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim, Nabi Isa ini ya beda karena Tuhan memberikan Betul. menurunkan ke dunia ini beda. Contoh Nabi Muhammad, dia sangat mulia, dia diberikan perbedaan paling mendasar ya Bang. Nabi Muhammad sama Nabi Isa. Nabi Isa itu tidak diberikan secara nafsu, dia tidak diberikan sifat manusia nafsu. Kalau Nabi Muhammad dia ada karena dia bisa menikah. Di situ aja udah berbeda, jadi kenapa harus dibanding-bandingkan? Kayak Nabi Abraham dia diberikan nafsu, kalau Nabi Isa tidak, dia hanya diberikan sifat manusianya itu biar biar manusia itu bisa begini ya, kalau kita disakiti dimaafkan. Kelebihan itu yang Tuhan berikan, bukan sama dengan nabi-nabi lain. Berarti salah loh ya. Nah orang Kristen banyak kan gitu, Nabi Muhammad nikah 6 kali ya. Mereka tidak tahu, mereka menikahi, si Nabi Muhammad menikahi perempuan-perempuan itu ada tujuannya kan, bahkan tidak semuanya ditiduri, tapi mereka konteksnya langsung narik, Nabi Muhammad melakukan persetubuhan. Nabi Isa benar tidak ada melakukan itu karena dia diberikan kelebihan sama si Tuhan ini, sama Tuhan tidak ada nafsu, tidak ada persetubuhan gitu loh. Sifat manusianya aja yang berbeda-beda. Kadang orang Kristen ini suka narik kesimpulan dan merasa paling benar. Maka saudara kita Muslim banyak banget yang kalau kita mau diserang juga tentang Nabi Muhammad banyak Kak. Kadang kan kita saudara Muslim juga udah nggak bisa jawab kan. Mereka narik lurus doang. Nabi Walaupun mereka menyerang kami tentang Nabi Muhammad, Nabi Muhammad menikahi bocil. Masa pertumbuhan zaman dulu dengan zaman sekarang beda. Dan hadis salah yang satu. ya. Di situlah satunya tuh. Dan hadis yang disebutkan itu dari Urwah bin Hisham. Nah, Dan beliau itu udah sepuh. Tuh. cocok nih host jawab sekali tuh si Edis tuh. Enggak, kalau dipelintir-pelintir memang agak ini ngeri-ngeri sedap. Dan dia kan cuma baca sepotong ya Bang ya hadis itu. Ya nggak bisa lah, dia cuma baca begini-begini. Aku goyang-goyangkan terus. Aku mau ngatur nggak bisa jadinya. Ngatur apa nih? Iya, mengatur kok mahal ya. Kak Cestan, saya follow ya. Thank you, iya. Aku nanti follow.
Iya, Kayaknya jadi menarik nih sama Kak pernikahan Kristen. baginda Rasulullah ini tujuannya itu satu, untuk penyebaran agama Islam. Iya. Itu di komen saya antikristus akhir zaman. Hello. Biarin aja deh, biarin aja. Satu, itu pernikahan baginda Rasulullah itu satu, itu untuk penyebaran agama Islam. Dua, Iya. untuk kepentingan politik, yang dimana pada waktu itu kan terjadi peperangan. Ada Jadi suku antar bagaimana kabilah. cara Menyatukan bagaimana kabilah. cara mau mendamaikannya? Ya, baginda Rasulullah itu menikah, gitu loh. Tidak mau, iya. Nah, jadi untuk meredam terjadinya konflik dan penyebaran agama Islam, itu tujuannya, gitu loh. Bukan berdasarkan nafsu. Nafsu. Kalau mereka lain, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia, kumpul kebo boleh. Buktinya apa? Di dalam Lukas 2, ternyata Yusuf membawa Maria yang lagi hamil, itu status mereka masih tunangan, bukan suami istri. Nah, seorang laki-laki membawa kabur anak orang dalam keadaan hamil, statusnya belum suami istri, itu bagaimana Tunangan. hukumnya itu? Itu aku nanya loh Kak, dalam arti gini. Aku pertanyaanku ada sama saudara orang Kristen ini satu, sama pendeta. Ada nggak bukti menyebutkan atau membuktikan bahwa Bunda Maria ya yang disebut itu perawan apa enggak? Kan dari Karena kan sudah ditunangkan sama Yusuf. Iya, pertanyaannya kan mereka di Alkitab kan bilang Kak, Yesus lahir dari perempuan perawan, itulah ya bla bla bla. Tapi ada nggak pembuktian membuktikan bahwa Bunda Maria ini beneran virgin, beneran masih perawan? Kan kita itu nggak, itu saya selalu nanya ke pemuka-pemuka agama yang Udah suka- pernah baca buku kitab Talmud nggak? belum Kak, belum. Kitab Talmud apa orang Yahudi punya tuh? Oh, Itu belum. mengatakan bahwa Bunda Maria itu, maaf, itu seorang pezina itu. Ngeri kan? Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, kalau cerita tentang Siti Maryam di dalam Al-Quran jelas. Oh, iya ya. Ya, beliau pada waktu mulai dilahirkan, beliau sudah di apa? Sudah ditempatkan, ada di suatu tempat itu, di kamar itu, di apa? Di suatu masjid. Masjid apa namanya? Bang Greg? Aduh, apa aku? Kan ada ceritanya itu. Ntar ya. Ntar. Tapi ada suami Kak dia dalam Nggak ada disentuh laki-laki sampai beliau melahirkan. Mihrab ya. Mikrop itu kan seperti kayak ruang khusus gitu loh. Tunggu dulu ya. Iya, tunggu sebentar. Satu lagi Kak Kristen tambahan gitu. Kenapa Nabi Muhammad setelah kehilangan Siti Khadijah, istri pertama beliau gitu kan, kenapa beliau menikah dengan banyak para janda? Tujuan tambah satu lagi, tujuannya itu untuk menyelamatkan gitu kan. Iya. Soalnya pada masa dulu itu masa perang gitu, keadaan perekonomian pun cukup sangat susah gitu. Sehingga dengan beliau menikahi ibaratnya para janda itu yang ibaratnya Bang, di medan perang gitu. Iya, sering. Iya, noise sekali. Soalnya lagi Ini ya, dipikir. aku bacakan ya. Itu tujuannya gitu. Bang Tiger noise loh, Bang. Baca ya. Ibunda Nabi Isa alaihissalam adalah Maryam binti Imron. Ayah Maryam, Imron, adalah seorang Bani Israel yang banyak mengerjakan sholat. Sementara itu, ibu Maryam adalah Hana binti Fakut bin Qabil. Maryam hidup dalam kemuliaan. Ia hidup di bawah naungan Nabi Zakaria. Usai masyarakat berundi dengan pena sebanyak 3 kali, barang siapa yang penanya berenang melawan arus, ia berhak merawat Maryam. Setelah Nabi Zakaria memenangkannya, ia membuatkan Maryam tempat khusus dekat Baitul Maqdis. Nah, itulah yang disebut tadi apa tuh? Mihrab. Maryam bertugas merawat dan mengurus masjid. Ia juga beribadah siang dan malam dengan penuh ketaatan. Nah, suatu ketika Jibril mendatanginya dan memberikan kabar gembira akan kelahiran seorang putra yang diciptakan olehnya. Maryam berkata, "Wahai Robku, bagaimana mungkin aku mempunyai anak?
padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan perantaran Jibril, demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Usai mengetahui dirinya hamil, Maryam menjauh dari kalangan manusia. Ketika akan melahirkan, ia bersandar di pangkal pohon kurma, lalu berkata, aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi dilupakan. Jibril menyeru Maryam, janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Rohmu telah menjadikan mengalir anak sungai keluar di bawahmu, dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka makan, minum, dan bersenanglah hatilah engkau. Jika engkau melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar untuk menahan diri tidak berbicara bagi Rob yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Maryam lantas kembali pada kaumnya. Tatkala melihat hal tersebut, kaumnya bertanya perihal gerangan yang menimpa Maryam. Lalu Maryam menunjuk pada bayinya. Kaumnya bertanya lagi, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Bayi dalam gendongannya itu berkata, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab Injil. Dia menjadikan aku seorang nabi, serta dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat, serta menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku, serta dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Masya Allah. Jadi kesucian, keperawanan dari Siti Maryam betul-betul dijaga oleh Allah dan tidak disentuh oleh laki siapapun, bahkan tidak ada dikatakan dia bertunangan. Nah ini. Oh, keren. Itu. Ini ada Mbak C ini Kristen ya? Kristen tapi tidak menjadikan Yesus Tuhan. Lanjut, Bang Ab. Kristen tapi tidak menjadikan Yesus Tuhan, berarti ngambang ya dalam Kristen ya? Bukan ngambang Bang, bukan ngambang sih. Aku melihat secara perspektif bahwa Yesus itu nabi, dia bukan Tuhan, dia tidak memang diberikan sifat ketuhanan untuk memberi contoh kan, biar tujuannya Tuhan kan menurunkan dia ke bumi ini biar manusia tuh kalau punya kasih lah. Kalau kita disakiti jangan dibalas, itu aja kelebihannya, diberikan ada sifat ketuhanan di situ, tapi bukan berarti dia Tuhan, dia Ya, nabi. itu pandangan para pengikut Yesus di abad pertama itu. Itu pandangan yang seperti itu. Iya ya. Sementara pandangan belakangan Iya. di bawah intervensi Romawi dan sebagainya merubah Iya merubah benar. itu semua menjadi sesuatu yang wow gitu. Apalagi Makanya- kalau lirik Katolik lagi ya Bang, itu sangat berbeda lagi. Ya. Kristen Protestan sama Katolik itu kan sangat berbeda. Ya. Dia bukan Cuman gini Mbak, ada satu hal penting juga. Kalau keyakinan kakak ini di zaman Yesus atau setelah Yesus mungkin masih selamat, tapi kalau ketika keyakinan itu ditahan di zaman hari ini nggak selamat. nggak selamat. Kenapa saya bilang begitu? Karena telah ada nabi yang terakhir yang diberikan kepada manusia, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Makanya saya bilang di Kristen nggak diterima, di Islam pun tidak. Jadi sementara posisi Mbak ini kosong, tengah-tengah. Iya, nanti aku pencerahan dulu ya. Baik, Iya, masya Allah. Soalnya Yesus bilang gini, Mbah, aku hanya diutus untuk domba-domba yang hilang dari Bani Dari Bani Israel. Israel. Nah, jelas di situ. Dan ada satu lagi akan datang roh. Saya lupa dalilnya tuh Bang Abu, di dalam Bible itu dikatakan Seorang roh roh kebenaran. ya yang akan memuliakan Yesus itu. Coba Bentar, saya carikan dalilnya. Itu ya, Bang, ya. ada di dalam Bible bagaimana murid Yesus itu bersikeras menentang Paulus dengan ajarannya.
Ini menunjukkan bahwa ada perbedaan pengajaran antara Paulus dengan murid-murid Yesus. Oh iya iya iya. Bahkan kalau dikatakan pengikut Yesus bukan Kristen, tapi mereka sebut istilahnya pengikut jalan. Nah, ada Iya, juga zaman dulu kan nggak ada malah dibilang Kristen nggak ada Kristen muncul di Yerusalem itu. Tapi Bang, Jadi- yang bikin aku bingung nih satu, kan di Bible pun apa di salah satu di Al-Quran juga ada tertulis ya bahwa nanti yang akan datang menyelamatkan dunia ini Nabi Isa kan, Bukan menyelamatkan dunia. memberitakan. Karena gini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berbicara tentang Isa, Iya. beliau adalah sosok manusia dari kalangan Bani Israel yang Allah titipkan atau Allah tugaskan kepada dia untuk menyampaikan kepada manusia di kalangan mereka. Di kalangan mereka. Iya, di zaman itu, di masa itu. Apa dia? Bahwa yang disembah, yang patut dijadikan satu-satunya Tuhan itu cuman Allah. Oke? Iya, iya Di mana? di Alkitab Baik. kan gitu. Ya, baik. Nah, lalu di antara mereka ini ada yang terima, ada yang menolak. Kan Nabi Isa alaihissalam. Tetapi karena Nabi Isa alaihissalam adalah Rasul Allah, maka diselamatkannya. Sebagai bukti kekuasaan Allah kepada orang-orang, kan coba lihat yang masih eksis sampai hari ini apa? Kristen dan Judaism kan? Iya. Masih eksis kan? Bahkan akan terus ada. Nah, ini Allah akan menunjukkan kekuasaannya bahwa ini Isa alaihissalam yang dulu kalian ragukan dia, yang kalian ingin binasakan dia akan datang. Nah, kalau di dalam Al-Quran ada di surah Al-Maidah kalau nggak salah ya, ayat 4. Coba nih saya mau baca, benar nggak nih? Oke. Oh, bukan. Di surah An-Nisa. Surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat 159. Ini saya bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi. Wa yaumal qiyamati yakunu 'alaihim syahidah. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti Isa akan menjadi saksi terhadap mereka. Surah An-Nisa ayat 159. Benar, Nabi Isa akan datang dan akan menyampaikan bahwasanya ini kan ceritanya Nabi Isa muncul di masa tidak ada lagi nabi terakhir kan? Setelah Iya. Nabi Muhammad. Berarti risalah yang terus berjalan sampai hari kiamat adalah risalahnya yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu Allah menceritakan bahwa tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepada Isa sebelum kematiannya. Loh, sementara bukankah sudah ada risalah dari Nabi Muhammad? Kok mereka beriman kepada Nabi Isa? Nabi Isa sendiri mengatakan bahwasanya dia akan mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai khatamun Nabi, sebagai penutup para Nabi. Makanya Isa itu datang bukan menghakimi, tapi mengembalikan ajaran yang pernah diajarkan dalam waktu yang singkat itu. Dan pada saat itu semua mereka akan meyakini tentang kebenaran Isa alaihissalatu wassalam, yang pada pokoknya adalah ajaran para rasul dan para nabi bahwa satu-satunya Tuhan cuma Allah, pencipta langit dan bumi itu. Iya. Nah, kenapa justru Kristen hari ini di antara mereka saling bantah-membantah, saling benci-membenci? Termasuk saya berarti, iya benar. Di Al-Quran telah disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 14, wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fanasu hadzan mimma dzukiru bih fa aghrayna bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah wa sawfa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasnaun. Dari orang-orang yang dulu pernah mengatakan sesungguhnya kami ini Nasrani, kami telah mengambil perjanjian, kemudian mereka melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka, maka Allah biarkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Nanti Allah akan tunjukkan kepada mereka
Apa yang selama ini kalian lakukan? Apa yang selama ini kalian perselisihkan? Jadi memang Allah menceritakan kisah-kisah orang terdahulu dari Nasara dan Yahudi sebagai ibrah, pelajaran bagi kita. Pelajaran yang paling penting adalah bahwa Tuhan satu-satunya Allah yang tidak ada yang serupa dengan Dia, tidak ada yang setara dengan Dia, yang maha hidup, yang maha tidak bergantung kepada sesuatu apapun, yang maha berdiri sendiri. Itu Tuhan. Kalau yang bergantung butuh kepada sesuatu, bukan Tuhan. Betul. Itu kuncinya. Dan ajaran Yesus pun demikian. Ajaran Musa pun demikian. Ajaran Yunani, Tuhan bergantung. Itu. Sudah digantung Tuhannya, Tuhannya pun bergantung. Kalau tidak ada kelahiran, dia tidak bisa eksis jadi Tuhan. Jika tidak ada pengkhianatan, dia gagal untuk dihukum. Jika tidak ada orang yang menaikkan dia ke salib, dia tak mungkin naik jalan kaki sendiri di atas salib itu. Artinya Tuhan bergantung. Sementara Tuhan itu tempatnya seluruh makhluk bergantung kepadanya, berharap kepadanya. Itu paling dasar, fundamental dalam keimanan tentang Tuhan. Nah, jika ada orang yang bertuhan kepada yang punya Tuhan, nah Yesus kan punya Tuhan ini ceritanya. Iya kan? Yesus berkata, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Artinya Yesus bagian daripada yang memiliki Tuhan. Lalu ada ajaran mengatakan Tuhan itu Yesus. Baik, kalau kita benarkan keduanya, berarti orang yang meyakini Yesus Tuhan adalah Tuhan yang memiliki Tuhan. Konsep macam mana yang bisa diterima akal? Iya kan? Jadi kalau kalangan-kalangan awal ya, apa disebut mereka Ebionit ya, orang miskin, mereka meyakini Yesus itu adalah salah satu manusia di pilihan yang menyampaikan hal-hal yang bersifat luar biasa gitu loh. Karena memang gitu kan, kaum Ebionit itu kan, mereka meyakini Yesus adalah sosok manusia yang dipilih oleh Tuhan, yang mampu menunjukkan kekuatan-kekuatan yang luar biasa. Jadi Yesus tidak pernah disetarakan sejajar dengan Tuhan. Jangankan disetarakan, jangankan mengatakan Yesus Tuhan, ya. Bilang dia anak Tuhan saja itu sudah merupakan blasphemy, penghujatan terhadap Tuhan. Secara harfiah ya, secara tekstual. Tapi kalau secara maknawiyah, orang-orang Yahudi dulu mengatakan Israel anak Allah. Orang-orang kudus, orang-orang soleh anak Allah secara makna. Tapi kalau berbicara secara literal, itu penghujatan terhadap Tuhan dan harus dihukum. Harus dihukum. Gitu Mbak C. Jadi satu-satunya agama yang benar itu cuma Islam. Islam tidak menghinakan Isa alaihissalam. Islam tidak merendahkan Maryam, ibunya Isa alaihissalam, tapi dimuliakan semuanya. Aku nanya nih, di saudara kita di Muslim, pandangannya kepada Nabi Muhammad itu seperti apa? Masya Allah, pertanyaan yang bagus. Pandangan kita sebagai Muslim terhadap sosok yang dilahirkan oleh kedua orang tua dari ibunya adalah sosok manusia biasa. Sebagaimana yang Nabi sampaikan, bahwasanya aku ini hanyalah manusia biasa. Seperti hanya saja aku diberikan tugas risalah kenabian, yaitu menyampaikan wahyu. Menyampaikan wahyu. Makanya Nabi di dalam Al-Quran Allah sebutkan bahwa Nabi tidak berbicara dari dalam dirinya sendiri, melainkan dari wahyu. Sama dengan Yesus. Yesus berkata-kata bukan dari dalam dirinya, melainkan yang mengutusnya. Karena mereka tugasnya adalah penyampai risalah. Disebut Rasul. Nah, setiap utusan pasti menyampaikan pesan yang disuruh sampaikan oleh sang pengutus. Betul. Itulah tugas dari utusan. Nggak mungkin dia diutus, umpama contoh Pak Prabowo nih, ngutus saya ke Vatikan. Terus saya bicara tentang saya, bukan tentang apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo sebagai pengutus. Nggak mungkin dong. Iya. Saya harus menyampaikan apa yang disuruh, diperintahkan untuk disampaikan. Sebagaimana perkataan Yesus dalam Yohanes 5.
bahwa aku diperintahkan, Bapak memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan. Betul betul. Nah, jadi dalam hal ini kami menganggap Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim adalah satu, sama-sama pembawa risalah. Karena Nabi dalam Al-Quran dikatakan la nufarriqu baina ahadum mir rusul. Tidak Nah, ya, boleh kita membeda-bedakan di antara para rasul. Iya, yang Kami- aku suka di Muslim sih itu ya, karena simple. Tuhan tuh atau Allah itu cuman satu, tapi kita tetap mengagungkan Nabi Muhammad dan nabi-nabi lain ya. Nah, kalau di Kristen ini ya balik tadi bahasan kita, banyak banget yang mentuhankan Jesus. Itu yang bikin saya Betul. bingung. Kalau di Muslim kan simple banget. Allah ya satu, Esa. Dek, sebenarnya ajaran Yesus itu paling simpel, paling sederhana. Serius. Iya, manusia Paling ini sederhana, ini ya. paling gampang karena Yesus tidak meniadakan apa yang dibawa oleh Musa di dalam kitab Torah. Enggak. Iya. Aku Enggak ada yang Yesus tinggalin. Simple. Ajaran Yesus itu gampang. Hanya dipersulit karena ada kepentingan politik, ada kepentingan pribadi, ada kepentingan-kepentingan yang sifatnya duniawi. Sehingga dibuatlah skenario dengan drama yang panjang kan gitu loh. Mulai dari sosok muka Yesus kayak mana, itu udah debatable itu. Mana gambar Yesus, nanti mulai lagi mana murid Yesus yang mengajarin pertama, udah itu drama panjang itu. Patung-patung Yesus itu udah ada pembuktian gak sih Bang kalau Nggak ada. memang real mukanya Yesus itu begitu? Enggak kan? Nggak ada, Nggak ada. tidak ada satupun bukti yang valid Iya. terkait apa yang diyakini oleh orang Kristen yang dipampang di gereja, di rumah-rumah, nggak ada. Nabi Muhammad, tapi kita juga nggak bisa mendescribe ya bahwa mukanya. Di masa itu ya yang berbicara tentang apa namanya lukisan atau visual-visual kayak gitu nggak boleh. Iya. Di dalam Torah dilarang, jangan membuat patung, jangan yang menggambar. menyerupai apapun. Iya benar. Nggak boleh. Lagi pula tidak ada, nanti jauh setelah itu baru muncul Leonardo da Vinci. Terus siapa lagi yang mereka menulis sesuai dengan warna khas pada masa itu. Di sana itu kan mereka menggambarkan sosok-sosok orang-orang filsuf itu dengan sosok yang berwibawa kan gitu kan. Nah, Iya. benar. jadi gambarannya dengan rambut pirang panjang, muka panjang, jenggot yang rapi, gitu kan, mata putih bersih, itu menunjukkan kewibawaan. Jadi gambaran Yesus yang dibuat itu awalnya simbolik, bukan secara realistis, tapi penggambaran itu penggambaran simbolik, bagaimana seorang sosok yang mengajarkan ketenangan, kasih sayang, yang adem kan gitu. Iya. Bukan realistis, karena kalau mau dilihat gambar Yesus ini masing-masing negeri punya karakteristik masing-masing. Apakah Yesus banyak? Di Cina Yesus wajah oriental, kan? Di Afrika Yesus hitam kulitnya. Nanti di mana lagi? Pokoknya macam-macam. Nanti di bagian Amerika sana ada ke reggae-reggae-nya dikit kan, kayak Bob Marley gitu kan. Nah, nanti Bang Abu, sampai ada saya lihat gambar Yesus pakai belangkon. Serius. Yesus pakai belangkon. Aku taunya Yesus gondrong, mancung, ganteng gitu ya. Nah, tapi ada upaya yang dilakukan oleh para ilmuwan, ya, mereka memakai dasar dari kain kafannya Yesus. Tapi setelah diuji karbon, dia bukan di abad pertama tapi abad pertengahan. Dan karena saking susahnya dapat identitas atau fisik Yesus di Bible itu, sehingga mereka hanya meraba-raba saja. Bayangkan, masa tidak ada satupun cerita tentang fisik Yesus di dalam Bible Perjanjian Baru? Nggak ada. Cuma Nggak ada. dia dicerita disunat di umur 12 tahun. Iya. Terus dia laki-laki gitu ya. Iya benar. Iya. Cuman begitu. Saya nggak tahu, pernah lihat Yesus versi Meksiko nggak? Mukanya kayak Indian. Serius. Waktu itu pernah misionaris dari Barat datang ke Afrika. Misi misi kemanusiaan. Tapi namanya kekristenan kan konsep awalnya harus disebarkan itu, misinya dicampur semua. Jadi politik, misi teologis harus ikut serta kan.
Makanya para penjajah yang memiliki keyakinan Kristen, mereka membawa itu misi itu, bahwa glory gold gospel itu. Jadi harus semuanya masuk. Jadi waktu sampai di Afrika, mereka mengajarkan tentang kekristenan dan berbicara tentang Yesus. Orang Kristen Kristen Afrika marah ketika ditunjukin gambar Yesus itu. Mereka sobek gambar itu. Itu bukan Tuhan Oh katanya. iya, Kalau Bang Abu. Tuhan kok pilih-pilih. Bang, itu kan kenapa kemudian Allah menjaga nabi-nabi kita itu supaya nggak dilecehkan, Mbak Ces. Ya. Bayangkan kalau Nabi Muhammad ada gambarnya, Nabi Isa ada gambarnya. Sekarang aja gambar yang palsu itu kan mereka apakan? Ditaruh nggak pakai busana kayak gitu kan nggak ini. Nah, Allah nggak mau nabinya digitukan, Kak. Waalaikumsalam. Nah, gitu Bang Abu ya. Ya, betul. Salah satu bentuk penjagaan Allah dan Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah muliakan para nabi dan rasulnya karena mereka membawa perintah Allah langsung. Betul. Utusan presiden saja satu dikasih lagi. fasilitas, dikasih keamanan VVIP gitu. Apalagi utusan Tuhan kan gitu. Iya. Satu lagi Bang Abu, saya mau nanya sama Kak Cis ini. Apakah Kak Cis yakin kalau Yesus itu disalib, Kak? Tidak, Ini tidak. Bang Abu menarik nih, Bang. Makin Betul. menarik nih. tidak disalib. Nggak disalib. Dia diganti sama namanya Yesus juga, tapi kalau di Bible itu huruf J-nya itu kecil. Betul, Jadi betul. manusia berdosa ya, Bang. Aku juga nggak terlalu berani ngomong, belum paham di Bang, Alkitab. terlalu udah dekat banget loh ini kakak ini, Bang. Cuman Bang Abu. cuman gini teman-teman ya. Kita ini bukan sang pemberi hidayah. Mau serapi apapun, mau segamblang apapun kita terangkan, ketika Allah belum menyentuh dia pribadi ini secara Iya. hati, apapun itu mentah. Betul. Tapi gini Mbak C, setidaknya kami di sini terlepas dari tanggung jawab dan kewajiban kami ketika nanti dihadapkan di hadapan Allah. Tugas kami udah selesai, kami udah menyampaikan, Iya, thank you. gitu Bang. loh. Hmm. Sisanya urusan Allah dengan Anda. Tapi tugas kami masih ada satu, yaitu mendoakan. Iya, aku Kami suka di sini Bang Abu. mendoakan supaya Allah bisa membuka kepada hati nih Mbak C, bisa menerima mana yang benar, mana yang salah. Aku sukanya gini Bang, kalau dengan saudara kita yang Muslim, artinya aku berbeda agama ya. Ketika seperti kalian ini di room menyampaikan agama Muslim itu dengan indah, bukan menghujat lagi si Kristennya ya. Itu kan tidak penting. Artinya kan saling, misalnya kalian support aku untuk login ke Muslim misalnya, kita nggak usah menjatuhkan Kristen itulah ya, gitu sih kalau aku. Jadi udah kita fokus, misalnya aku mau mencintai Muslim, aku fokus ke situ aja. Aku balik ke tadi kita omongin Yesus itu bukan Tuhan lah, itu ya memang perlu diomongin. Tapi kalau mau menjatuhkan, aku sih tidak mau ya, gitu. Aku fokus aja, aku lagi bukan mencari tahu Muslimnya. Aku sejatuh cinta itu dari kecil. Kayak satu yang paling aku suka di Muslim, sholat 5 waktu. Itu kan sangat susah ya. Itu yang aku suka banget di Muslim. Sholat 5 waktunya itu tidak gampang. Jadi kita datang ke Tuhan tuh tidak asal gitu, benar-benar kita memberikan Ya, waktu. gini Kak C. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya nih, ini kita sekarang bicara potensi atau yang sulit, yang tidak bisa dilakukan oleh baik Bapak gereja maupun mereka yang memiliki otoritas untuk menerbitkan Bible. Ini kita bilang ya, apa kesulitannya menuliskan satu dalil Yesus itu Tuhan secara eksplisit? Apa kesulitannya? Gak sulit kan? Tidak, iya. Gak akan membuat bahwa kaum yang lain merontak, marah dan peperangan. Kan gak ada kesulitan, gak ada penghalang kan untuk menulis Yesus Tuhan. Paham maksudnya? Paham. Paham kan? Nah, kenapa gak ada? Satu alasannya,
Karena mereka meyakini bahwa Bible punya manuskrip. Itu satu. Ada 6.000 sekian manuskrip kan gitu. Di mana manuskrip-manuskrip ini juga menjadi pusat perhatian yang bukan Kristen, tetapi para ilmuwan yang ingin memiliki pengetahuan. Jadi tidak mungkin mereka menulis hal yang tidak ada. Kan gitu. Walaupun mereka dengan berbagai dalil memunculkan itu di dalam terjemahan. Contoh Yohanes 13:13. Contoh Yohanes 20 18:20 apa 20:18. Di situ jelas mereka katakan tulis Tuhan. Sementara original teks itu ketika berbicara Tuhan yang benar itu memakai kata theos. Ya kan? Bukan kyrios atau krios. Nah, ini orang yang tidak meyakini agama ketika dia melakukan kajian secara linguistik, dia akan tahu. Ya kan? Berarti kalau bicara terjemahan harusnya independen, tidak boleh ada tendensi religius di dalamnya. Nah, sementara terjemahan yang dilakukan oleh LAI dan juga penterjemahan di seluruh dunia itu tendensi doktrin. Jadi terjemahannya tidak jujur lagi, sudah terpengaruh gitu loh dengan si penerjemah tadi, keinginan penerjemah tadi. Nah, sekarang kita ambil satu contoh. Yohanes 13:13. Ini kitab Yohanes 13:13 ini kan ada di Bible seluruh dunia, betul nggak? Betul. Betul kan? Nggak mungkin cuma di Indonesia saja kan? Nah, sekarang kita berbicara tentang bahasa yang lebih tua. Bahasa Ibrani, bahasa Arab. Tentu tidak sulit bagi bahasa Arab untuk membuat satu kata mana Tuhan, mana bukan Tuhan, kan gitu? Nggak sulit karena mereka bahasa yang paling tua. Salah satu ciri bahasa tertua adalah memiliki jumlah kosakata yang banyak. Itu ciri-ciri bahasa tertua. Ketika Yohanes 13:13 dikatakan di situ Yesus adalah Sayyid, orang Arab yang yang ateis, anggaplah ateis lah, gitu. Orang Arab ateis gitu. Dia nggak akan bilang Sayyid itu Tuhan. Tuhan, kata Sayyid itu sama ketika kita katakan Sayyidina Muhammad. Itu Tuhan Muhammad, bukan Tuhan Muhammad. Gitu. Jadi aneh sekali ketika Kristen menjadikan dalil itu untuk menunjukkan ketuhanan Yesus. Sangat tidak masuk akal, seolah-olah Bible hanya ada di Indonesia, Yesus diutus di Indonesia. Itu nggak bisa. Harusnya kita lihat sana. Iya, cuman ada satu hal lagi, Mbak C, saya mau sampaikan. Ketika Musa diutus oleh Allah, oleh pencipta langit dan bumi untuk menyelamatkan bangsa Israel dari genggaman Firaun, mayoritas sampai hari ini orang di sana beraliran Judaism, kan betul kan? Iya. Baik. Di India mereka yakini Krishna pernah di sana. Kecil besar mengajar di sana kan? Hampir mayoritas di India sana Hindu. Baik. Lalu Nabi Muhammad SAW diutus di bangsa Arab tengah-tengah kaum Quraisy. Sampai hari ini mayoritas di sana Muslim. Pertanyaan saya, Yesus diutus di mana? Kristen mayoritas di mana? Di mana itu, Kak C? Israel. Baik, mayoritas Kristen di mana? Israel. Di Yunani. Oh iya Israel malah bukan 3% Di ya. Yunani. Kristen itu di Israel itu kecil, minoritas. Vatikan. Roma. Timur, Eropa Timur sana itu. Jadi memang sangat aneh kan gitu loh. Apalagi kalau kita selidiki lagi bagaimana ajaran Paulus itu sampai bisa mempengaruhi Yunani itu kan. Luar biasa. Paulus itu siapa Bang? Aku baca Paulus ini sosok yang dipakai oleh Yunani sebagai tokoh disebut tokoh sosok apa sih? Apa istilahnya saya lupa nih. Konspirasi. Oh, artinya dia ini bukan di zaman Nabi Isa itu ya? Dia nggak pernah ketemu dengan Tak Yesus. pernah ketemu.
nggak pernah. Oh, beda-beda masa ya, beda era ya. Makanya saya bilang coba kalau teori konspirasi ketika ingin menjadikan seseorang itu bagian dari situ, syarat pertama biografinya harus hilang, nggak boleh ada yang tahu siapa dia. Yang kedua setelah misi selesai orang ini harus hilang. Itu, iya kan? Berarti Paulus ini menyerukan suara untuk Kristen atau gimana? Untuk Menuhankan Romawi, untuk Romawi. Oh, Untuk Romawi. Makanya dia mengatakan saya rasul bagi orang non Yahudi. Dia menulis dalam bahasa Yunani. Dia mengirimkan surat-surat kepada bangsa Yunani di Efesus, Korintus, Galatia. Iya toh? berarti itulah yang kami imani sekarang Iya, ya. dengan Perjanjian konsep baru. apa? Dengan konsep yang sama dasar imannya dengan paganisme atau Helenisme. Helenisme atau paganisme meyakini bahwa Tuhan itu menyerupai sesuatu, Betul. datang ke tengah-tengah manusia menyerupai sesuatu. Itu konsep paganisme. Sementara konsepnya dari Yahudi, Tuhan tidak menyerupai sesuatu apapun. Di Udah berbeda kita ini. pun ada padahal itu. Ada. Iya. Nah, cuma gereja tak mau menyajikan hal yang seperti itu karena akan menyimpang dari ajaran resmi. Gitu. Justru upaya gereja awal itu untuk menyingkirkan aliran-aliran di dalam keyakinan terhadap Yesus itu yang tidak sejalan dengan mereka. Harus dihilangkan. Gitu. Yes, Paul. Berarti yang Paulus sekarang itu berkaitan tuh, beda lagi. Berkaitan. Karena sejak awal berdirinya ketika Kaisar Roma itu bukan saja pemimpin negara tapi pemimpin agama juga. Agama apa waktu itu, Bang? Kristen. Kristen. Ya, resmi Kristen itulah. Oh. Kristen di bawah kekuasaan Romawi pada saat itu. Setelah Konsili Katolik kan? 325. Katolik ya? Iya. Oh, Makanya kalau tanpa Paul, jadi ajaran murid-murid Yesus ini hanya sebuah sekte kecil aja dalam Iya, betul. Yahudi itu. Kecil, dikit. iya. Gitu. Jadi intinya gini, Kak C. Iman itu perkara pribadi. Negara menjamin setiap warganya yang sudah berusia 17 tahun untuk memiliki keyakinan sesuai apa yang dia mau. Yang kedua, dalam hal ini hak Allah lah yang menentukan siapa yang Allah kehendaki untuk diberikan petunjuk dan siapa yang Allah biarkan dia di dalam kesesatannya. Amin. Nah, Iya. kebenaran ketika telah sampai kepada hati akan terkonfirmasi oleh akal. Namun ego dan nafsunya lah yang menekan hal itu. Sementara ego nafsu itu datang dari sibilis yang memiliki pengalaman ribuan tahun dalam menyesatkan manusia. Kita nggak ada apa-apanya sama iblis. Iblis lebih jago dalam menyesatkan. Dia ribuan tahun pengalaman. Oke? Sementara kebenaran dari Tuhan tak mampu dibantah oleh iblis. Nah, sekarang ketika berbicara tentang keimanan, kebenaran kita ukur dari manusia atau dari Tuhan? Dari Tuhan. Tuhan. Kristen datang dari manusia. Sudah pasti itu adalah kaki tangannya si iblis. Itu. Jadi sekali lagi kami di sini saudara-saudara muslim menunjukkan kasih sayang kami terhadap saudara sebagai sama manusia, karena dalam Islam diajarkan tentang hablum minan nas, bagaimana melakukan kecintaan, mempraktekkan kecintaan sama manusia tanpa melihat agama, suku, bangsa. Nah, sebagai bentuk kasih sayang kami di sini adalah bagaimana menyelamatkan kehidupan kelak. Saya Islam, tapi saya belum tentu, saya belum bisa menjamin diri saya akan mati dalam keadaan Islam. Makanya selalu saya doakan, semoga kita ini semua meninggal di atas keislaman. Luar biasa. Nggak ada yang menjamin. Saya nggak tahu. Mungkin 1 tahun ke depan ada orang perempuan yang bisa merayu saya, tiba-tiba saya jadi Kristen. Kan contoh ini. Iya. Saya nggak tahu. Jadi ketika saya
tidak bisa menjamin, tetapi saya tahu bahwa Islam ajaran yang benar, maka saya berusaha untuk terus berada di jalan itu. Salah satu ikhtiar saya, usaha saya adalah dengan berdoa. Ya Allah, kata Nabi, doanya, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ala dinik. Wahai yang maha membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agama ini. Jadi kami muslim pun tak berani, tak bisa menjamin bahwa kami akan wafat di dalam keislaman. Justru kami dikasih peringatan. Ya ayyuhalladzina amanu, gimana? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kau meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Tapi anehnya ketika saya tanya sama Kristen, saya tanya, kau jamin kau akan mati dari kekristenan? Jamin saya. Berarti 1 detik ke depan kau tahu kayak mana? Nah, kan longor. Saking yakinnya tuh. Adakah manusia yang tahu 1 detik ke depan kayak apa? Benar. Nggak ada. Tapi pada faktanya ada nggak orang Kristen yang masuk Islam? Banyak. Banyak. Ada nggak orang Islam yang masuk Kristen? Ada juga. Ada. Jadi siapa yang bisa menjamin dirinya bahwa dia akan mati dalam keadaan tersebut? Nggak ada. Nggak ada. Berarti itu menunjukkan bahwa Allah yang memiliki hak penuh atas kita. Kita nggak bisa atur diri kita. Allah yang berkuasa, berhak menguasai diri kita. Jadi sekali lagi Kak C, ketika kebenaran itu sudah terang benderang, akal sudah menerima, hati pun menerima, tinggal 1 langkah lagi Kak C, lisan Anda mengucapkan, ikrarkan bahwasanya Tuhan yang benar itu Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Insya Allah selamat. Makasih lagi Gregorius. Yoi. Aku follow ya guys nanti. Ya. Siap-siap. Oke. Saya juga dari sana, dari Katolik juga saya dulu. Dari mana? Katolik. Dulu. Iya dulu. Katolik. Serius. Ya itu Ya. Gregorius loh, Gregorius. Beliau mantan Kristen. Oh, berarti aku masuk. Oke. Oke. Tadi lanjut. iseng aja tuh ngeliat. Udah lama Bang Mu, ya apa? Pindahnya. Udah 11 tahunan. Wow. Keren. Aku dari Kristen Protestan, ada yang dibawa ke Iya. Di Komal-Komal ini banyak Kak yang diskusi itu teman-teman mantan dari Kristen Kak. Iya ya. Iya. Banyak. Ya. Nanti ini aja, sering-sering aja main ke sini kalau ada waktu, kita ngobrol-ngobrol ya kan. Iya, Ya belajar lah ya. Mungkin konteksnya belajar karena kita tidak punya kapasitas untuk memaksa Mbak Des ya kan. Tapi kita hanya Iya, sebatas aku suka menyampaikan. tadi tuh karena kalian tidak menyerang. Aku suka. Jadi discuss dan ya kalau aku dapat hidayah, thank you gitu kan ke Allah. Ya. Cuman kami gini Kak, namanya manusia ya. Kadang ketika kami menghadapi penghujat, beda karakter kami. Kami juga akan menyerang ketika menghadapi penghujat. Tapi ketika teman-teman yang menyesuaikan lah. sopan, santun, itu kami juga biasa. Kita saling Jangan diskusi kalian biasa. Bang. Aku aja kalau Nabi Muhammad dihujat sama saudara-saudaraku yang Kristen ini, Nabi Muhammad tuh gini-gini, kayak dia menikah gini-gini. Aku emosi loh. Gini loh, lucu aja kalau begitu. Dalam keyakinan kami Nabi Muhammad manusia. Bukan seperti yang mereka klaim Yesus manusia 100%, tapi tidak 100%, 99% aja. Nggak sampai 100. Yesus itu. Yang namanya manusia pasti punya nafsu. Iya kan? Punya keinginan. Namanya juga manusia. Kalau dia tidak punya keinginan, tidak punya nafsu, berarti dia belum sempurna sebagai manusia. Iya. Iya itu aja simple sebenarnya. Tapi itulah, semakin mereka mengedepankan keimanan berdasarkan doktrin, bukan berdasarkan pengajaran Yesus, maka semakin terlihat bagaimana kebodohan mereka. Setuju banget. Sangat terlihat jelas loh. Makanya sama anak SMP
jika berdialog diskusi dengan, akan ada pernah di Komal kita itu ada anak SMP berbicara tentang kekristenan, mereka tak mampu loh, tak mampu, serius. Anak SMP. Saya pernah tanya ke anak kecil ya, waktu itu dia main-main di jalan, kutanya sama dia, saya mau tanya dulu, Tuhanmu yang mana? Kebetulan dia Kristen, anak kecil, mungkin kelas 2 atau kelas 3 SD. Tuhanmu di mana? Dia tunjuk ke langit. Terus kutanya sama dia, loh, yang di rumah kamu itu yang ada tanda salib, kata dia, itu patung, katanya. Coba bayangkan. Dia nggak bilang itu Tuhan, dia bilang itu patung. Artinya secara fitrah manusia tahu mana Tuhan, mana bukan Tuhan. Makanya di dalam hadis dikatakan bahwa seluruh yang anak yang dilahirkan itu dalam keadaan suci, bersih. Orang tuanya lah yang menjadikan dia itu Yahudi, Nasrani atau Majusi. Nah, itu nggak bisa kita bantah soal itu, karena Tuhan pencipta kita yang lebih tahu tentang kita. Salah satu lagi Mbak, bukti penguat bahwasanya ajaran Kristen itu bukan dari Tuhan. Dia bisa direvisi, dirubah-rubah. Itu salah satu fakta. Yang menulis, yang berfirman Tuhan, yang merubah manusia. Gak mungkin kan? Gak mungkin. Itu salah satu bukti fakta bahwa memang kekristenan itu ajaran manusia. Makanya Yesus berkata, percuma kalian beribadah kepadaku, sementara ajaran-ajaran yang kalian kerjakan adalah perintah manusia. Ini sejalan juga dengan perkataan Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang bikin perintah ajaran-ajaran yang tidak ada perintah dariku, tertolak. Sebab mereka lah yang menyampaikan apa yang Tuhan inginkan. Gitu. Jadi untuk dasar keimanan Muslim tidak akan pernah goyah sampai kapanpun bahwa Tuhan bukan manusia, Tuhan tidak setara dengan apapun. Itu dasar iman. Kalau ada ajaran lain yang berusaha menggoyangkan fondasi iman itu, mungkin dia akan goyang. Tapi selamanya, insya Allah, seburuk-buruk kita ya, sehancur-hancurnya kita, masih kita tetap dalam hati kita meyakini bahwa Allah itu bukan manusia. Justru disitulah keselamatan kita peroleh. Gitu. Jadi Mbak C, kapan mau syahadat Kak C? Syahadat, doain dong. Amin. Harus ada keinginan juga tuh dari dalam hati. Insyaallah. Keinginan. Sudah. Aku tidak bilang ada keinginan, tapi Abu Adit. dari awal aku Nih. mencintai Muslim banget. Waalaikumsalam. Lihat ya teman-teman, ini contoh ya, contoh dari ajaran Kristen. Jangan banyak bicara, mana Nah, yang tuh. direvisi, Tuh. mana yang direvisi. Baik. Oh, emosi santai Baik. dong ngomongnya. Baik, di dalam Yohanes 3, oke, di dalam Yohanes 13 aja ya. Kalau kau mengenal Alkitab, coba kau lihat di Alkitab. Baik, Tidak ada kita nabi dari lihat. Arab, kita nabi palsu kalau ada. Iya, Tidak ada Injil lain, setelah Injil itu hanya kita palsu dan nabi palsu. Baik, kita lihat Yohanes 13 ya. Mulai dari Tahu tahun ke soal tahun ya. tahu. Dari tahun Apa ke yang tahun. kau Ya. tidak tahu apa-apa. Sabar. Dengarkan. Yang kau tidak tahu. Sabar. Versi Celeber 2011, kau Jangan memanggilku bagi orang yang tidak tahu guru apa-apa. dan tuan. Kau jangan fitnah. Oke, Dasar mereka versi tidak jelas, tidak ada nabi dari bangsa Yahudi, kalau ada tanya nabi versi cabul. coba lihat ya, lihat. Iya Bang Heten. Diam dulu. Ini, diam. ini. Palsu. Inilah Kristen, teman-teman. Inilah Kristen, Masih inilah fakta. Ini masih bukan mau ini kalian fakta. menjadi Kristen, menjadi seperti ini, rata-rata Hanya satu 10 agama yang jelek-jelekan satu agama lain dari untuk 10 membenarkan berbeda, sikapnya tapi sendiri, sisanya agama sama. Islam. Baik. Dia kan Kalau tadi bicara minta, seenakmu saja. dia tadi minta di mana Kalau direvisi. kau pintar, kau Baik. lagi akun besar. Coba kalau Diam dulu. Ayo suruh sinilah, suruh Aduh, pendetamu. tahu Greg, itu. Greg, di-mute dulu, di-mute, di-mute. Biar sama saya, biar sama Pendetamu saya. sekarang, Tidak ada Ya, biar sama saya. pastormu sekarang suruh ke sini. Telepon pendetamu, pastor suruh ke sini. Oke, biar sama saya. Kita buktikan. Kita buktikan. Kalau klaim, udahlah, beok pun bisa klaim. Ya, sekarang pembuktian. Sebagaimana Allah bilang, kalau kau benar, tunjukkan bukti-buktimu. Saya tunjukin bahwa Bible itu direvisi. Satu dalil saja, Yohanes 13:13. Dalam kitab yang sama, mulai runutan dari tahun yang tertulis
tua sampai yang termuda itu mengalami perubahan baik secara tulisan maupun secara makna. Apa itu bukan revisi? Mulai dari versi Seleber 2011, kau memanggilku guru dan tuan. Versi TSI, kau memanggilku guru dan tuan. Versi yang 19 tahun 19, junjungan. Ada lagi kau memanggilku guru dan rabi. Apa tuh? Junjungan ya? Iya, betul. Ada. Terakhir Ada. jadi guru dan Tuhan. Pertanyaannya, apakah cuma berlaku di Indonesia perubahan itu? Tidak. Seluruh negara di dunia yang ada Kristen merubah dalil itu, ayat itu. Ini menunjukkan bahwa ada revisi. Nah, sekarang kau bilang tidak revisi, sama saja. Sejak kapan Tuhan itu sama dengan Tuhan? Yesus pun mengatakan berbeda. Jadi memang kalau Kristen itu hanya bisa mengklaim tanpa bisa membuktikan. Justru disitulah Allah menantang mereka. Ketika di dalam Al-Quran Allah sebutkan orang Yahudi mengatakan hanya kami yang masuk surga, orang Nasrani mengatakan hanya kami yang masuk surga. Kata Allah, tilka amaniyuhum, itu hanya angan-angan kalian, mimpi. Kalau kau memang mengimani mimpi kalian. Coba kau baca Qul di Taurat. hatu burhanakum in kuntum Rasul Paulus sadiqin. mengatakan jika ada Injil lain, Kalau benar mereka, maka tunjukkan bukti-buktinya. Nah, sekarang bukti yang kita lihat Coba kau cari dulu. Coba kau cari di dalam Bible, Yesus di dalam Bible Yesus mengatakan, siapa nabi yang turun dari di gunung dalam tiba-tiba jadi di nabi? dalam Bible Siapa? Yesus Siapa nabi? mengatakan, Sabar dulu. Siapa nabi yang keluar dari gua tiba-tiba? Matius 24 nomor 4 dan 5. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Apakah Islam memakai nama Yesus? Tidak. Apakah Yesus tidak memperingatkan kepada murid-muridnya bahwasanya pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ, atau lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Dari kedua peringatan Yesus ini, siapa yang mengalami hal ini? Paulus yang mengalami kedua hal tersebut, mengaku bertemu dengan Yesus, padahal Yesus bilang akan datang orang memakai namaku, mengaku-ngaku bertemu aku, padahal Yesus sudah tahu nih, nanti ada kepala botak itu ngomong saya bertemu Yesus, padahal dia sudah bilang jangan percaya. Baik, Paulus bermukjizat nggak? Bermukjizat. Eutikus jatuh dari lantai 3, Paulus bermukjizat, hidup dia. Orang-orang di Likaonia melihat Paulus bermukjizat, mereka berkata ini dewa yang turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Jadi yang mengaku ketemu Yesus di gurun, yang mengaku ketemu Yesus di bilik, yang juga melakukan mukjizat, bahkan Yesus bilang hati-hati terhadap orang Farisi. Siapa orang Farisi? Paulus. Udah Coba. turun dia, Bang. Ya nggak apa-apa. Emosi kali loh. Memang kalau sama mereka ini ya, orang bijak mengatakan ketika kau berdiskusi dengan orang pintar, maka yang dikeluarkan ilmu. Jika kau berdiskusi dengan orang yang bodoh, maka yang dikeluarkan adalah hawa nafsu atau emosinya. Jelas. Saya gini Mbak Kak C, saya kalau buka komal dulu, saya siksa teman-teman Kristen itu bukan dengan bertanya. Saya kasih waktu 5 menit, jelaskan keimanan terhadap Yesus sebagai Tuhan. 5 menit itu serasa 50 jam, kayak tersiksa dia. Bahkan 1 menit dia udah stop. Sudah loh, kok bisa berhenti? Kami berbicara tentang Allah 5 menit itu kayak kita rasa 5 detik. Kenapa? Karena kami punya sumber yang bisa kami
ucapkan atau bisa kami terangkan. Tapi kalau berbicara tentang Yesus Tuhan, mau cari dari mana? Di Bible nggak ada. Berarti ketika saya suruh dia menjelaskan ketuhanan dia terhadap Yesus, dia punya 2 kali beban. Pertama, dia harus berusaha dulu menutupi narasi dia yang nanti akan bertentangan dengan Bible. Yang kedua, dia harus membangun narasi baru untuk menjelaskan keimanan dia yang bisa diterima oleh manusia lain. Makanya satu menit itu kayak rasa 10 jam dia rasa. Baru tuh kemarin Bang, saya nanya nih, kenapa di Kristen kita dibolehkan makan, maaf ya, babi? Sedangkan di perjanjian lama, di kalau nggak salah ya Imamat atau keluaran itu dikatakan janganlah engkau memakan hewan yang berkuku belah. Baik, saya jawab. Berkuku belah, ada babi kan? Ya, karena ajaran Paulus itu sentralnya atau konsennya bukan di orang Yahudi. Di mana orang yang bukan Yahudi makan babi. Orang yang bukan Yahudi tidak sunat. Nah, untuk bisa menarik hati mereka, maka dia tidak lagi membahas tentang makanan. Dia tidak lagi membahas tentang sunat. Malah dia mengatakan bukan itu dasar keimanan Kristen yang dibawa oleh Paulus ya. Kenapa nggak disunat? Sedangkan Yesus sendiri disunat di umur 12 tahun. Kan beda ajaran Yesus yang dibawa itu oleh murid-murid Yesus, sementara Paulus mengajarkan yang lain. Dan objek yang dia sampaikan ini bukan orang-orang Yahudi, orang di luar Yahudi. Yang dimana orang-orang di luar Yahudi itu nggak ada kaitannya iman mereka dengan makan makanan. Iya, aku 39 tahun Kristen, aku baru tahu dari Bang Abu loh. Lah memang begitu kan Paulus sendiri mengatakan aku rasul bagi orang non Yahudi. Dia mengangkat dirinya sendiri 22 kali di Bible, dia angkat dirinya sebagai rasul. 2 kalinya sama satu orang, yaitu muridnya. Iya. Muridnya ada, murid Dan dia Lukas. bahkan membatalkan hukum Taurat itu. Lukas. Dia membatalkan hukum Taurat. Oh ya? Kalau dia ngajar ke murid-murid Yesus, makanya Petrus sama Yakobus itu pernah berseteru dengan Paulus tentang ajaran dia. Akhirnya dia keluar. Sementara Yesus mewanti-wanti kepada murid-muridnya, jangan menyimpang ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Bani Israel ya. Dan mereka mengikuti perintah Yesus. Gitu. Sementara Paulus bukan murid Yesus, tak pernah ketemu Yesus. Sekalinya mengaku ketemu Yesus, bukan menyampaikan hal yang penting, cuman kayak curhat gitu loh. Saul, kenapa kau aniaya aku? Selesai. Padahal ini perjumpaan yang luar biasa ya. Perjumpaan yang langka yang tidak mungkin terulang kan gitu loh. Harusnya ada sesuatu yang lebih penting disampaikan kepada Paulus kalau memang dia seorang rasul terpilih. Justru malah ke Ananias. Penyampaian Yesus lebih banyak kepada Ananias. Yang layak jadi rasul itu Ananias sebenarnya. Kok bisa Paulus diyakini sebagai, tapi itulah kecerdasan Paulus. Para ilmuwan, para tokoh juga belajar cara Paulus bagaimana bisa mendominasi dengan kalimat-kalimat. Trik-trik Paulus bisa mengikat orang banyak sampai menjadi Kristen itu luar biasa. Makanya Michael Hart menempatkan dia dalam 10 besar orang terpengaruh dalam sejarah dunia. Nabi Muhammad nomor 1, Isaac Newton nomor 2, Yesus juara 3 perunggu. Setelah itu Paulus di mana? Di 6 apa? Ini menunjukkan bahwasanya Paulus ini orang pintar, dia orang cerdas. Saya pun akui itu. Kenapa cerdas? Dia bisa memasukkan sosok Yesus dalam satu keranjang yang sama dalam keyakinan orang-orang paganisme. Dan itu diterima. Yang tadinya salib menjadi tanda kutukan, kok menjadi lambang kemerdekaan, lambang kebebasan, lambang kemenangan. Itu luar biasa. Gak ada manusia semua mampu seperti Paulus itu. Tapi ingat, yang mendukung Paulus bukan Tuhan. Ingat itu. Kenapa? Karena Yesus mengatakan, aku tidak mengenalmu, hanyalah kalian pembuat kejahatan. Siapa mereka? Yang manggil dia Tuhan. Jadi pengajaran tentang Yesus bukanlah dari Tuhan tapi dari Paulus. Karena Paulus berkata, apa yang aku katakan bukan menurut firman Tuhan, melainkan seorang bodoh yang berkeyakinan. Dan seluruh tulisan-tulisan Paulus itu bukan terinisiasi dari ilham. Betul. Bukan terinisiasi dari bimbingan Roh Kudus, nggak ada. Itu hanya klaim. Buktinya ketika dia menulis ke Korintus, ya, ketika dia menulis ke Korintus bahwa kami bodoh, 1 Korintus 4 nomor 10, kami bodoh oleh karena Kristus.
Pada saat itu orang Korintus menerima surat itu dan mulai bergumul, memanglah kau Paulus, kau botak, kau aja yang bodoh. Nggak terima mereka. Lalu dia menulis surat lagi. Apa yang dia tulis? Oleh karena hikmat Allah telah diangkat dari muka bumi, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Baru mereka bilang, ayat, nggak apa-apalah, bodoh, yang penting selamat. Tuh. Ini aku baca ini nih Bang, Galatia 2 ayat 21. Oh iya ya. Oh, baru tahu loh aku. Apa yang itu? ini ya. Aku tidak menolak kasih karunia Waalaikumsalam. Allah. Sebab kiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Lah? Oh gitu. Jelas sekali ya. Buka Efesus saja, Efesus Enggak. 2:16. Yang paling gampang ini ya, Markus 15 ya, 29 apa Markus 5:29 sama 1 Korintus 8 nomor 6. Itu sangat berbeda. Sebentar. Markus 12:29. Markus 12:29 Markus dengan 12:29 dengan 1 Korintus 8:6. Oke, 1 Korintus 8 nomor 6. Coba, itu sangat berbeda. Coba lihat. Nah nih. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Katakan sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Itu apa itu? Bukan Markus 12:29 sama Iya, Markus 12:29. 1 Korintus 8 nomor 6. Markus 12:29. 29, iya betul. 12:29. Oh ini dia. Jawab Yesus. Hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Ya, menurut Yesus Tuhan siapa? Menurut Yesus yang Tuhan itu siapa? Tuhan yang Esa itu Iya, siapa dia? Allah. Oke. Penciptaan Coba buka dunia, betul. 1 Korintus 8 nomor 6. 1 Korintus 86 1 pasal Korintus. 8 nomor 6. Pasal 8 nomor 6. Oh ini dia. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus yang Baik. oleh Menurut Paulus yang Tuhan itu siapa? Yesus. Baik menurut Paulus maupun menurut Yesus, Tuhan itu ada berapa? satu. Satu. Baik. Sekarang Tuhan yang satu itu siapa menurut Yesus? Siapa menurut Paulus? Berbeda kan? Berbeda. Berbeda. Bingung aku Bang. Nah, terus kalau kita tanya lagi, di antara perkataan Paulus dan perkataan Yesus, siapa yang benar? Dan siapa yang dijuluki jalan kebenaran dan hidup? Paulus atau Yesus? Yesus. Nah, kalau begitu selain dari Yesus salah kan? Iya. Nah, sudah. Selesai kalau ikut Yesus. Makanya ajaran Yesus itu sederhana, simple, mudah dipahami. Iya. Karena tidak mungkin Tuhan yang Maha Pencipta mengutus utusannya untuk membuat bingung manusia. Nggak mungkin. Sama, Allah juga mengatakan Islam ini agama yang mudah. Manusia lah yang membuatnya menjadi sulit. Waalaikumsalam. Manusia yang buat bikin ini jadi sulit. Kalau dari Tuhan mudah. Ngapain Tuhan capek-capek, bukan capek-capek, naudzubillah min dzalik, mengutus utusannya dari bangsa, dari apa namanya, makhluk manusia yang sama, tapi orang lain bingung. Membuat orang itu bingung, nggak mungkin. Makanya Allah itu mengutus para rasulnya dari kaumnya supaya lebih dekat secara bahasa, lebih dekat secara kekeluargaan. Nggak mungkin suruh malaikat yang menyampaikan ke manusia. Manusia nggak akan paham. Malaikat saja ketika bertemu dengan manusia, dia menjadi manusia, gitu loh. Supaya paham. Berarti Ada beberapa gini, konsep yang aneh dalam kekristenan yang ketika saya kaji-kaji ya, konsep-konsep yang sangat bertabrakan, tetapi diyakini.
Pertama tentang konsep tres personae una substantia, lalu kita sandingkan dengan konsep hypostatis union, itu nggak nyambung. Tapi diyakini dua konsep ini harusnya saling kuat menguatkan kan? Justru ini saling menyalahi gitu satu sama lain. Makanya perlunya adanya revisi supaya manusia ini kan berkembang, intelektualnya kan berkembang. Kalau zaman dulu saya bilang HP ini nanti saya bikin umpama ya, kota ini nanti bisa bicara, orang nggak berpikir zaman itu, karena memang intelektual itu kan sesuai dengan kondisi zaman kan. Upgrade. Tapi coba saat ini saya bilang kayak begitu, iyalah sudah ada. Artinya apa? Berbicara tentang buah tangan manusia tentu harus adanya pembantahan atau revisi. Jangankan itu, yang firman Tuhan aja kadang dibantah tapi tidak kuat kan gitu. Contoh nih teori evolusi Darwin, selama tidak ada yang membantah maka teori itu yang dipakai. Tapi ketika ada teori yang membantah maka dia hilang teori itu. Nah, justru pentingnya merevisi Bible karena narasi-narasi tidak sejalan lagi dengan kondisi zaman, menunjukkan bahwasanya itu bukan datang dari Tuhan. Tuhan udah tahu ketika dia mewahyukan itu, dia udah hitung nih 1 juta tahun ke depan kayak mana, dia udah tahu. Makanya Al-Quran itu fleksibel sepanjang masa, nggak perlu kita rubah-rubah, orang Tuhan sendiri yang bikin kok. Kalau Bible meyakini Tuhan bikin tapi manusia yang rubah. Udah gitu salah lagi. Kalau benar nggak apa-apa, salah pula. Yang ketemukan kesalahan dalam Bible itu kan para teolog Kristen sendiri. Ada 6.000 lebih kesalahan dalam Bible. Bukan ustadz kan, bukan kiai. Betul. Oke, lanjut. Gitu Mbak Cek, semoga Allah mudahkan Anda menerima hidayah. Amin, amin. Oke, lanjut. Oke, teman-teman sebentar ya. Oke. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kaifa haluki? Alhamdulillah, nahnu bi khair. Wa kaifa haluki? Alhamdulillah. Baik teman-teman, ini ada saudari kita yang dari Palestina. Silakan teman-teman, kalau antum semuanya punya rezeki lebih, silakan diberikan kepada beliau, kepada saudari kita. Dengan sedikitnya rezeki dari antum atau dari teman-teman kita semuanya, itu bisa membelikan mereka roti dan susu buat bertahan hidup. Ya, silakan teman-teman. Like, Isma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Like. نعم يا أخي. عيد عني بالدعاء. أوكي. اللهم ارزق أخي أبحدي. آمين. اللهم احفظه. آمين. وبارك. آمين. ادخله إلى الجنة. آمين يا الله. آمين. أخي أبحدي. آمين. آمين يا رب العالمين. يا أخي أبحدي. طيب. للمسلمين يا أختي. للمسلمين. أوكي. اللهم ارزق أهل أندلسيا. آمين يا اللهم الله. احفظهم. اللهم زدهم وبارك. اللهم ادخل إلى الجنة إن شاء الله. لقاء جنة النعيم. آمين. إن شاء الله الجنة. آمين. وخصوصا أبو حديد، تفضل. خصوصا لأخي أبحديد. آمين. اللهم ارزق أخي أبحديد. آمين يا الله. آمين. اللهم زد وبارك. آمين. ادخلوا إلى الجنة. شكرا آمين. أخي أبحديد. Oke, طيب خصوصا للمحسنين والمحسنات. تفضل. اوكي. اللهم ارزق أهل أندلسيا. اللهم احفظهم. اللهم زدهم وبارك. اللهم ادخل إلى الجنة إن شاء الله. أصدقاء جنة النعيم إن شاء الله الجنة.
Thank you. Masya Allah, syukran. Asdiqa, barakallah bikum. Oke, teman-teman jangan afwan ya, sorry ya teman-teman ya, afwan ya. Jangan give mawar ya, karena mawar itu nggak bisa ditukar. Barakallahu fikum. Akhi Belo. Allahumma arzuq akhi Milo. Allahumma ahfadhu. Ya, Akhi Belo. Allahumma arzuq akhi Belo. Abu Hadid. Allahumma arzuq akhi Abu Hadid. Amin. Ya akhi Abu Hadid. Amin. Akhi Riansa. Syukran akhi Riansa. Allahumma ahfadhak ya akhi Riansa. Amin. Akhi Tuan Muda. Syukran akhi Tuan Muda. Allahumma ahfadhak ya akhi Tuan Muda. Amin. Wa kullu Kul oten majnun. Oten Majnun. Kulluhum dhallu. Kulluhum dallu. Masya Allah. Barakallahu fiik. Gul oten longor. Oten lemur. Longor. Lemur. Aten Kucluk. Oten Kucluk. Kucluk. Ada ya Allah ya Karim. Taip. Oke, silakan teman-teman ya. Silakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan antum semuanya dengan sebaik-baiknya balasan. Teman-temannya silakan. Karena sebentar lagi kita akan tutup ini. Ba'da qalil sanahtafi. Insyaallah ya ukhti. Karena Waktu salah. Naam. Sah wahidah. Nah, like. نعم. كيف حال الآن؟ الحمد لله. أنت كيف حالك؟ الحمد لله خير. بخير. ما قال الآن؟ Oh iya. Ayam kremes. Ayam. Udu'ulahu. Syukron ayam kremes. Hakala. Fadli. Ayam kremes. Syukran akhi ayam kremes. Kayaknya beliau agak sulit mengucapkan nama-nama bahasa Indonesia ya, jadi agak sulit teman-teman. Yang penting semuanya untuk kaum muslimin semuanya, semoga dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala usahanya. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan antum semuanya dengan ahsanil jazai, dengan sebaik-baiknya balasan. Amin. Oke. Like. نعم. هذا السؤال. هل الله الإنسان؟ لا. لا ما شاء الله. Tadi kata Ustaz Abu Hadid, apakah Allah itu manusia? Kata Laik, katanya bukan manusia. Oke. كيف الله؟ الله لا إله إلا هو. إلا هو. ما شاء الله. Allahu akbar. وحده لا شريك له. لا نعبد إلا إياه. Masya Allah. Kata beliau itu لا إلا معبودا بالحق إلا الله. إلا الله. ما شاء الله. Allahu akbar. Masya Allah. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslimi awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis.
Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.